Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Aul. Kali ini kita masih dalam pembelajaran yang sama, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Namun ada yang berbeda, yaitu menggunakan teknik yang baru bagi kalian, yaitu teknik predict, organize, rehearse, practice, evaluate, atau kalian bisa sebut dengan teknik 4P. Ya, seperti pembelajaran pada sebelumnya ya, kita akan memperhatikan dulu gambar pada video kali ini. Gambar di sini yaitu gambar peristiwa alam dua-duanya. Yang ini yang pertama merupakan gambar peristiwa alam tanah longsor, dan yang satunya juga sama, yaitu peristiwa tanah longsor. Ya, kompetensi dasar dan indikator yang akan kita lalui masih sama dengan video pembelajaran sebelumnya, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca, serta indikatornya yaitu menentukan informasi umum dari teks eksplanasi yang dibaca dan menentukan informasi khusus dari teks eksplanasi yang dibaca. Materi membaca ya. Ya, sebelum melanjutkan pembelajaran mengidentifikasi informasi pada teks eksplanasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dahulu manfaat mempelajari teks eksplanasi. Ya, Ibu punya salah satu contoh bukti nyata yang dialami oleh anak berusia 10 tahun yang sudah mempelajari tentang tsunami di sekolahnya. Waktu itu dia sedang berada di sebuah pantai yang ada di Thailand pada tahun 2004. Dia berhasil memberitahu kepada seluruh warga yang ada di sekitar pantai tersebut bahwa tsunami akan datang. Dia tahu ciri-ciri akan terjadinya tsunami karena dia sudah pernah mempelajari peristiwa alam tsunami di sekolahnya. Dia berhasil menyelamatkan sekitar 100 nyawa orang yang berada dalam pantai tersebut. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita mempelajari sebuah teks eksplanasi ya. Mari kita pelajari teks eksplanasi dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti kemarin kita membahas sedikit tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3 ya. Pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Pernyataan umum itu berisi tentang pernyataan umum dari peristiwa yang akan dibahas. Pernyataan umum berupa pengertian dari peristiwa tersebut. Dan urutan sebab akibat yaitu bagian di mana ada penjelasan mengenai sebab akibat dari peristiwa tersebut. Contohnya peristiwa tanah longsor yang seperti sudah kita bahas dari kemarin. Urutan sebab akibatnya itu merupakan urutan di mana tanah longsor itu terjadi dari mulai sebelum sampai setelahnya. Dan bagian yang ketiga yaitu bagian interpretasi. Bagian di mana terdapat dampak-dampak serta kesimpulan dari sebuah peristiwa tersebut. Kalau contohnya dalam teks eksplanasi tanah longsor itu interpretasinya yaitu dampak-dampak tanah longsor terhadap warga dan terhadap lingkungan serta kesimpulan dari tanah longsor tersebut. Ya, dan materi yang selanjutnya yaitu materi informasi dalam teks eksplanasi. Jikalau kita ingin mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, tentunya kita harus tahu dulu berapa jenis informasi dalam teks eksplanasi. Itu ada 2 jenis ya, yaitu informasi umum dan informasi khusus. Masih sama pengertiannya seperti pada video sebelumnya. Informasi umum itu informasi yang bersifat khusus, informasi umum, informasi yang bersifat umum. Maaf ya, informasi umum itu contohnya seperti pengertian yang ada dalam teks eksplanasi tersebut, sedangkan informasi khusus itu informasi yang bersifat khusus, informasi yang menunjang informasi umum, yang membantu informasi umum, seperti urutan sebab akibat dari peristiwa tersebut. Iya, mari kita masuk ke dalam teknik yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini, yaitu teknik 4P. Bisa kalian baca ya pengertiannya dalam video ini. Teknik 4P ialah teknik pembelajaran yang aktif dan mandiri untuk memahami dan mempelajari suatu teks. Ya, kali ini kan kita akan mempelajari teks eksplanasi.
dan kita akan menggunakan teknik PORPE. Di sini juga ada gambar mengenai langkah-langkah teknik PORPE ya, yaitu seperti namanya, langkahnya itu predict, organize, rehearse, practice, dan evaluate. Ya, di sini masih sama ya, ada langkah pembelajaran teknik PORPE. Tadi, PORPE itu singkatan dari predict, organize, rehearse, practice, evaluate. Ini penjelasan lebih lengkapnya. Pada proses predik, kita akan memprediksi isi teks dengan cara membuat pertanyaan prediksi. Jadi sebelum membaca sebuah teks, kita akan memprediksi dulu teks tersebut. Berhubung kita akan mengidentifikasi informasi pada teks tersebut, berarti pertanyaan yang akan kita buat mengenai prediksinya yaitu apa informasi umum dari teks tersebut dan apa informasi khusus dari teks tersebut. Sudah paham ya? Untuk langkah predik yaitu kita membuat pertanyaan prediksi. Pernyataan prediksi untuk teks tersebut. Dan langkah selanjutnya yaitu organize, mengorganisasikan isi teks berdasarkan prediksi. Tadi kita sudah menentukan dua prediksi dari langkah predik, yaitu apa informasi umum dalam teks eksplanasi tersebut, dan yang kedua, apa informasi khusus dari teks eksplanasi tersebut. Karena itu, mengorganisasikan isi teks berdasarkan prediksi. Jadi, mengorganisasikannya yaitu informasi tersebut berada dalam bagian pernyataan umum, sedangkan informasi khusus berada pada bagian urutan sebab dan akibat, serta bagian interpretasi. Setelah itu, kita masuk ke dalam langkah ketiga, yaitu langkah rehearse. Di situ kita akan melatih dengan cara membaca. Proses membacanya itu ada pada proses ketiga, yaitu rehearse ya. Setelah membaca, kita akan melakukan langkah PORPE yang keempat, yaitu praktis. Mempraktikkan dengan cara menuliskan jawaban dari pertanyaan prediksi. Tadi pertanyaan prediksinya ada dua, yaitu apa informasi umum dan apa informasi khusus dalam teks eksplanasi tersebut. Setelah melakukan langkah ketiga, yaitu membaca, tentunya kita akan menemukan informasi umum serta informasi khusus. Kita tuliskan informasi umum secara lengkap dan informasi khusus secara lengkap, dari mulai urutan sebab akibat sampai dampak-dampaknya. Dan yang terakhir yaitu evaluate. Maaf, di situ tulisannya salah, kurang L. Evaluate yaitu mengevaluasi hasil kerja. Nanti bagian yang kelima, mengevaluasi hasil kerja, nanti dievaluasi oleh ibu secara langsung. Ya, di sini ada contoh teks eksplanasi ya. Contohnya tanah longsor. Ini di sini bagian pernyataan umum. Bagian pernyataan umum itu merupakan bagian di mana informasi umum itu berada. Jadi di sini informasi umumnya itu pengertian tanah longsor ini. Tanah longsor adalah sebuah peristiwa di mana terjadinya gerakan tanah atau biasa disebut geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Iya. Nih, tanah longsor atau amblas secara garis besar bisa terjadi karena dua faktor. Itu sudah masuk ke dalam informasi khusus. Yang informasi umum itu pada kalimat yang pertama, yaitu pengertiannya. Kemudian, ini ada bagian urutan sebab akibat. Ini semua merupakan informasi khusus. Dan yang terakhir, bagian interpretasi juga masih masuk ke dalam informasi khusus ya. Di sini nih, ini ada penerapannya, penjelasan penerapan teknik PORPE dalam mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Yang pertama tadi sudah dijelaskan ya sebenarnya semuanya langkahnya. Satu, langkah memprediksi, langkah predik. Isinya yaitu apa informasi umum dan apa informasi khusus dari teks eksplanasi berjudul tanah longsor. Dan yang langkah kedua yaitu mengorganisasikan. Nanti kita tulis bagian organize dengan
informasi umum dari teks eksplanasi berjudul bla 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 terletak pada bagian pertama. Dan yang kedua, menulis informasi khusus dari teks eksplanasi berjudul bla 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 terletak pada bagian urutan sebab akibat dan interpretasi. Cukup ditulis seperti itu, tidak usah dijabarkan. Dan yang ketiga yaitu langkah melatih rehearse, kita membaca ya. Dan yang keempat, langkah mempraktikkan menulis. Tadi pada langkah kedua kita belum menjabarkan. Pada langkah yang keempat, karena kita sudah membaca teks tersebut, kita menjabarkan dengan cara menulis. Menulis jawaban dari pertanyaan prediksi tersebut dengan lengkap. Dan yang terakhir yaitu langkah mengevaluasi, langkah evaluate. Tahap akhir ini nanti kita akan mengevaluasi jawabannya. Evaluasi ini akan dilakukan langsung oleh ibu ya nanti. Nah, setelah kita mengetahui secara singkat apa itu pembelajaran teknik PORPE pada mengidentifikasi informasi teks eksplanasi, untuk menguatkan pengetahuan kita, mari kita kerjakan soal yang sudah ibu siapkan ya. Ini ada penjelasan tentang cara pengerjaan. Ya, ini nanti akan diberi tabel, akan diberi sebuah teks dan diberi tabel yang akan kalian isi. Ini penjelasannya ya. Seperti tadi, predik nanti kalian isi pertanyaan prediksi. Pertanyaan prediksi pada pembelajaran kali ini kan tadi, apa informasi umum dan apa informasi khusus. Cukup ditulis seperti itu pertanyaannya. Dan yang langkah kedua yaitu ini kalian tuliskan di mana letak informasi yang tadi. Dan rehearse, melatih membaca, berarti kita tidak usah tuliskan apa-apa. Dan yang keempat, kalian mempraktikkan dengan cara menulis informasi umum dan informasi khusus dengan lengkap ya. Kalian jabarkan di bagian sini. Dan yang terakhir, evaluate. Kalian tidak usah mengisi apa-apa. Ya. Ya, jikalau ada pertanyaan seperti biasa, kalian sampaikan pada pertemuan tatap muka lewat Zoom ya. Sebelumnya, Ibu tutup video kali ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.